Halo semuanya, saya Putri Dina Anggra ini, angkatan 24 dari Program Studi Ilmu Perpustakaan via Universitas Brawijaya. Saya berperan sebagai Project Manager di kelompok Adira, kelompok 5 pada kelas A mata kuliah Komunikasi Publik. Tugas saya di kelompok ini memperencanakan, mengorganisasi, dan mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan proyek, serta memastikan koordinasi dan komunikasi tim berjalan objektif guna mencapai target yang telah ditetapkan. Yuk kenal sama anggota kelompok lainnya. Halo semuanya, saya Azilia Putri Tiarani dari angkatan 24 Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Saya sebagai analisis riset yang bertugas untuk mengelola dan mengumpulkan data dan juga menganalisis kebutuhan dari audiens sehingga kita dapat memberi rekomendasi saran untuk mengambil keputusan project base kami. Halo teman-teman semuanya, saya Recindia Manalu, angkatan 24 dari Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Saya sebagai copywriter di kelompok Adira, kelompok 5 pada kelas A, mata kuliah Komunikasi Publik. Saya bertugas menyusun seluruh naskah dan materi tekstual project, meliputi penulisan caption, skrip, tagline, hingga artikel dengan memperhatikan kesesuaian gaya bahasa, kejelasan pesan, dan relevansi terhadap target audiens. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, saya Alia dari Tabina, angkatan 24 dari Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Saya sebagai desain kreatif di kelompok Adira kelompok 5 pada kelas A, mata kuliah Komunikasi Publik. Saya bertugas mengusung dan mengembangkan konsep-konsep visual pada proyek yang dikerjakan, seperti merancang identitas visual serta menghasilkan output desain yang komunikatif dan sesuai dengan tujuan proyek. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang perencanaan kampanye publik dan analisis target. Di era digital sekarang, kampanye menjadi salah satu strategi komunikasi yang paling penting bagi perusahaan, pemerintah, dan organisasi. Kampanye publik tidak hanya sekedar menyebar informasi, namun juga bertujuan membangun kesadaran, membentuk opini, hingga mendorong perubahan perilaku masyarakat. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan bagaimana memahami audiens, menentukan tujuan kampanye, dan menyusun pesan utama, memilih media yang tepat, sampai bagaimana mengevaluasi suatu kampanye. Masuk kepada pengertian kampanye publik. Kampanye publik sendiri yaitu upaya yang direncanakan secara sistematis untuk membangun dan menjaga citra positif suatu brand, organisasi, perusahaan, maupun individu di mata masyarakat. Namun sebenarnya, kampanye publik tidak hanya soal citra. Kampanye digunakan untuk memengaruhi cara berpikir perilaku masyarakat terhadap suatu isu. Misalnya, kampanye anti-hoax, hemat energi, dan kampanye kesehatan mental atau peduli lingkungan. Yang perlu dipahami yaitu kampanye publik bukan hanya kegiatan spontan. Semua prosesnya dirancang dengan strategis dan jelas, mulai dari menentukan target audiens, pesan yang harus disampaikan, media yang digunakan, hingga cara evaluasi hasil akhirnya. Karena itu, keberhasilan kampanye sangat penting dan bergantung pada seberapa baik perencanaannya. Untuk tahap pertama dalam perencanaan kampanye yaitu riset analisis set audiens. Tahap ini sangat penting karena kampanye yang efektif selalu dimulai dari pemahaman terhadap target masyarakat. Jadi, sebelum menentukan pesan atau media, kita harus tahu siapa audiensnya, bagaimana perilakunya, kebutuhannya, dan masalah apa yang dihadapi. Karena itu, dilakukan segmentasi audiens. Segmentasi audiens ini membagi masyarakat ke dalam kelompok tertentu. Yang pertama, demografis, misalnya usia pendidikan, pekerjaan, atau tingkat ekonomi. Yang kedua, ada geografis, yaitu lokasi tempat tinggal atau kondisi wilayah audiens. Yang ketiga, ada psikografis, yaitu gaya hidup, minat, kebiasaan, nilai, dan pola pikir masyarakat. Nah, untuk memahami kondisi audiens lebih dalam, biasanya digunakan analisis SWOT dan PES. SWOT ini digunakan untuk melihat kondisi kampanye dari sisi internal dan eksternal. Yang pertama ada strengths atau kekuatan, di mana kita menganalisis apa sih kelebihan dari yang dimiliki. Misalnya, kampanye ini memiliki tim kreatif yang kuat, visual menarik, dan dukungan influencer. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, digunakan untuk melihat kekurangan yang mulai mungkin menghambat kampanye.
Contohnya, anggaran terbatas atau kurangnya pengalaman tim. Yang ketiga ada opportunity atau peluang, yang berarti melihat kesempatan yang ada. Misalnya, isu yang sedang viral atau masyarakat sedang mulai peduli terhadap topik tersebut. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Ini digunakan untuk menganalisis faktor yang bisa mengganggu keberhasilan mereka, seperti munculnya hoax atau rendahnya minat masyarakat. Jadi, melalui SWOT ini kita bisa mengetahui dan menentukan strategi kampanye yang lebih realistis dan sesuai kondisi. Selain SWOT, digunakannya analisis PES untuk melihat pengaruh lingkungan eksternal terhadap kampanye. Huruf P yaitu politikal, yaitu melihat faktor politik atau kebijakan pemerintah yang dapat mengaruhi kampanye. Misalnya ada regulasi baru terhadap lingkungan. Huruf E yaitu ekonomik. Di sini kita melihat kondisi ekonomi mereka, masyarakat tersebut. Contohnya, jika kondisi ekonominya sulit, maka kampanye akan membutuhkan dana yang besar dari masyarakat yang mungkin kurang efektif. Huruf S berarti sosial, yang berarti menganalisis budaya, kebiasaan, dan tren sosial masyarakat. Contohnya, tren penggunaan media sosial atau meningkatnya kesadaran kesehatan mental. Huruf T yaitu teknologikal, yaitu perkembangan teknologi yang bisa dimanfaat dalam kampanye tersebut. Contohnya penggunaan AI, media sosial, maupun fitur analisis digital. Jadi, SWOT ini lebih fokus melihat kekuatan dan kondisi strategi kampanye, sedangkan PES membantu memahami situasi lingkungan masyarakat lebih luas lagi. Dari hasil segmentasi serta SWOT dan PES, inilah nantinya kampanye ini bisa mengetahui kebutuhan audiens dan menentukan pendekatan komunikasi yang paling tepat. Setelah memahami audiens, langkah berikutnya yaitu menentukan tujuan dan target pasar kampanye. Dalam kampanye ini, tujuan tidak boleh dibuat secara umum, seperti ingin meningkatkan kesadaran masyarakat, karena tujuan seperti itu sulit untuk diukur keberhasilannya. Oleh karena itu, digunakan metode SMART Goals agar tujuan kampanye ini menjadi lebih terarah. SMART terdiri dari 5, yaitu spesifik, yang artinya tujuan harus spesifik dan fokus pada yang ingin dicapai. Misalnya, bukan hanya meningkatkan kepedulian, namun juga lebih jelas seperti meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap bahaya hoax digital. Jadi, dari tahap ini kita menentukan fokus apa yang utama pada kampanye ini. Yang kedua, ada measurable, yaitu tujuan harus bisa diukur dengan data. Misalnya, meningkatkan kesadaran sebesar 30%, mencapai 5.000 viewers. Bagi yang measurable ini penting agar hasilnya bisa dievaluasi. Ketiga, ada achievable, yaitu target yang dibuat harus realistis. Contohnya, jika kampanye hanya berjalan 2 minggu, maka targetnya harus juga 1 juta partisipan, mungkin terlalu tinggi. Karena itu penentuan target harus disesuaikan dengan sumber daya, waktu, dan kondisi audiens. Yang keempat adalah relevan, berarti tujuannya harus sesuai dengan masalah yang dihadapi. Jadi kampanye yang dibuat memang memiliki manfaat dan relevansi terhadap kondisi nyata. Yang terakhir ada time bound, artinya tujuan harus memiliki batas waktu yang jelas. Misalnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam waktu yang 3 bulan. Dengan adanya batas waktu, kampanye menjadi lebih terarah dan mudah dipantau. Dari 5 unsur ini, tadi akhirnya terbentuk target goals kampanye yang lengkap. Contohnya, meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai budaya penyebaran hoax digital sebesar 30% melalui kampanye media sosial. Kalimat tersebut memenuhi unsur SMART karena tujuannya jelas, spesifik, dapat diukur, realistis, relevan, dan memiliki batas waktu. Jadi, SMART Goals ini membantu kampanye memiliki arah yang jelas sekaligus memengaruhi proses evaluasi nantinya. Satu tujuan kampanye ditentukan, tahap berikutnya adalah menyusun core message atau pesan inti kampanye. Core message merupakan inti komunikasi yang ingin ditanamkan kepada audiens. Jadi, ketika audiens melihat kampanye kita, pesan utama yang mereka tangkap harus tetap sama walaupun media berbeda-beda. Tahap pertama adalah menentukan the big idea. The big idea adalah ide utama yang menjadi jiwa dari kampanye. Misalnya pada kampanye pengurangan sampah plastik, idenya bisa berupa perubahan kita dari diri sendiri, bisa memberi dampak besar bagi lingkungan. Ide utama ini nantinya akan menjadi dasar seluruh konten kampanye. Setelah the big idea ditentukan, pesan kampanye disusun dalam struktur komunikasi yang jelas. Struktur pesan biasanya terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada headline. Headline adalah kalimat pertama yang digunakan untuk menarik perhatian audiens karena masyarakat melihat begitu banyak informasi setiap hari. Headline harus singkat, kuat, dan langsung menarik fokus. Contohnya, bumi tidak butuh sampahmu, sekali sebarang hoax, dampaknya bisa panjang, plastikmu hari ini bisa
jadi bercanda besok. Headline biasanya dibuat provokatif, emosional, atau membuat audiens penasaran. Setelah perhatian audiens didapat, bagian berikutnya adalah hook. Hook berfungsi menjelaskan kenapa isu ini penting bagi audiens secara personal. Jadi, bukan hanya memberi informasi, tetapi membuat audiens merasa, oh, ini ternyata berhubungan dengan saya. Contohnya, setiap orang Indonesia menghasilkan sekitar ratusan sampah plastik setiap tahun, dan sebagian besar yang berakhir di laut. Atau hoax kesehatan yang dapat menyebabkan masyarakat setelah mengambil keputusan medis. Hook biasanya berisi fakta, data, atau situasi yang dekat dengan kehidupan audiens. Bagian terakhir ada call to action atau CTA. CTA adalah ajakan tindakan yang ingin dilakukan audiens setelah melihat kampanye. Kalau headline menarik perhatian dan membangun kesadaran, maka CTA mendorong aksi nyata. Contohnya, gunakan Tumblr mulai hari ini. Cek fakta sebelum membagikan berita, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. CTA harus jelas dan spesifik supaya audiens tahu tindakan apa yang diharapkan. Selain isi pesan, kampanye juga harus menentukan tone of voice. Tone of voice adalah gaya atau karakter cara kampanye berbicara kepada audiens. Walaupun topiknya sama, tone yang digunakan bisa berbeda tergantung target audiens dan tujuan kampanye. Contoh tone of voice itu adalah yang pertama ada edukatif. Tone edukatif digunakan jika tujuan kampanye adalah memberikan pemahaman atau informasi. Biasanya menggunakan bahasa yang jelas, informatif, dan mudah dipahami. Contohnya, sampah plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai di lingkungan. Tone ini cocok untuk kampanye pendidikan atau kesehatan. Yang kedua ada inspirasi. Dan inspirasi digunakan untuk membangun motivasi dan harapan yang bahasanya lebih menyentuh emosional atau memberi semangat. Contohnya, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Tone ini untuk kampanye sosial atau lingkungan. Yang ketiga ada urgent atau mendesak. Tone urgent digunakan ketika kampanye ingin membuat audiens merasa situasinya serius dan nggak perlu bertindak. Biasanya menggunakan kalimat yang tegas dan atau emosional. Contohnya, jika kita terus membuang sampah sembarangan, banjir akan menjadi ancaman setiap tahun. Hal seperti ini sering digunakan dalam kampanye dana kesehatan atau keselamatan publik. Yang keempat ada friendly atau santai. Dan friendly digunakan agar kampanye merasa dekat dengan anak muda. Biasanya memakai bahasa ringan, visual menarik, dan gaya komunikasi yang lebih santai. Contohnya, bawa tumbler kerenmu, bumi juga butuh healing. Tahun seperti ini sering dipakai di media sosial seperti TikTok atau Instagram karena lebih relatable dengan generasi muda. Jadi inti dari penyusunan core message bukan hanya membuat suasana menarik, tapi menyusun pesan secara selanjutnya agar audiens tertarik, merasa terhubung, memahami isu, dan akhirnya melakukan tindakan yang diharapkan. Selanjutnya adalah menentukan kanal media atau media penyampaian kampanye. Pemilihan media harus disesuaikan dengan hasil riset audiens sebelumnya. Pertama ada media digital. Contohnya seperti Instagram, TikTok, YouTube, website, email marketing, dan iklan digital. Media digital memiliki kelebihan berupa penyebaran informasi yang cepat, jangkauan luas, serta mudah dianalisis melalui data engagement. Karena itu media digital sangat efektif untuk target anak muda atau masyarakat yang aktif menggunakan internet. Kedua, ada media analog atau konvensional. Contohnya poster, baliho, brosur, radio, dan sosialisasi tatap muka. Secara era digital, media konvensional masih penting untuk menjangkau masyarakat yang aslinya terbatas atau kampusnya tertentu. Kemudian ada pendekatan yang omnichannel. Pendekatan ini mengintegrasikan media digital dan analog secara bersamaan agar pesan yang diterima audiens tetap konsisten dan semua platform. Misalnya kampanye dimulai lewat poster yang memiliki QR, lalu audiens diarahkan menuju website atau media sosial kampanye. Dengan begitu, pengalaman audiens menjadi lebih terhubung. Setelah menentukan pesan dari media kampanye, tahap berikutnya adalah strategi implementasi. Pada tahap ini, semua perencanaan mulai dijalankan secara nyata. Jadi bukan hanya membuat konsep, tapi bagaimana kampanye benar-benar bisa dilaksanakan dengan efektif di lapangan. Dalam implementasi kampanye, ada konsep yang sering digunakan, yaitu 5M model. Model ini membantu organisasi mengatur sumber daya agar kampanye berjalan terstruktur dan tidak berantakan. Yang pertama adalah human atau sumber daya manusia. Artinya, siapa saja orang yang terlibat dalam kampanye dan apa tugas mereka masing-masing. Dalam kampanye publik, tim ini biasanya terdiri dari desainer grafis untuk membuat siswa kampanye, copywriter untuk menyusun pesan, admin media sosial, videografer, hingga relawan lapangan. Pembagian tugas ini penting supaya pekerjaan lebih efektif dan tidak tumpang tindih. Misalnya dalam kampanye lingkungan, tim media sosial fokus membuat konten edukasi di Instagram. Sementara relawan lapangan melakukan sosialisasi langsung ke sekolah atau masyarakat. Yang kedua adalah money atau anggaran. Kampanye membutuhkan biaya sehingga perlu ada pengelolaan dana yang jelas. Contohnya, biaya cetak poster, biaya iklan digital, biaya produksi video, transportasi tim, hingga biaya acara sosialisasi. Kalau anggaran tidak direncanakan dengan baik, kampanye bisa berhenti di tengah jalan kalau hasilnya tidak maksimal. Karena itu sebelum kampanye, dimulai biasanya remote estimasi pengeluaran agar semua kebutuhan bisa diprioritaskan. Selanjutnya adalah materials.
Materials berarti semua bahan atau sarana yang digunakan untuk mendukung kampanye. Contohnya ada poster, brosur, kamera, mikrofon, banner, atau bahkan materi presentasi dan template media sosial. Dalam kampanye digital, materialis juga bisa berupa desain konten, video edukasi, dan vlogger. Jadi material adalah semua alat bantu yang diperlukan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Yang keempat adalah mesin atau teknologi. Di era sekarang, teknologi sangat penting dalam kampanye karena membantu proses distribusi pesan menjadi lebih cepat dan luas. Contohnya aplikasi editing, website, platform media sosial, software analytics, atau tools untuk melihat engagement audience. Misalnya melalui Instagram Insight atau TikTok Analytics, tim kampanye bisa mengetahui konten mana yang paling banyak dilihat dan disukai oleh masyarakat. Data ini nantinya membantu evaluasi kampanye. Yang terakhir adalah metode. Metode berarti cara atau strategi yang digunakan agar pesan kampanye bisa sampai ke target audience dengan efektif. Misalnya menggunakan storytelling, challenge media sosial, seminar, maupun pendekatan influencer. Metode dipilih berdasarkan karakter audience. Kalau targetnya anak muda, metode yang dipilih biasanya lebih interaktif dan visual. Sedangkan kalau targetnya masyarakat umum, pendekatannya bisa melalui sosialisme langsung atau media konvensional. Jadi kelima unsur ini saling berkaitan dan menjadi fondasi agar implementasi kampanye berjalan dengan baik. Selain pengelolaan sumber daya, implementasi kampanye juga dibagi ke dalam beberapa tahapan. Tahapan ini penting supaya kampanye berjalan sistematis dan tidak langsung dilakukan tanpa persiapan. Tahap pertama adalah pre-launch. Pre-launch merupakan tahap persiapan dan pengenalan awal sebelum kampanye utama dimulai. Tujuan tahap ini adalah membangun rasa penasaran dan menarik perhatian audiens terlebih dahulu. Biasanya dilakukan pada tahap ini adalah teaser media sosial, countdown, bocoran tema kampanye, atau postingan singkat yang memancing rasa ingin tahu. Contohnya dalam kampanye anti sampah plastik atau akun media sosial mulai mengunggah kalimat seperti, "Tahukah kamu bahwa plastik yang digunakan hari ini bisa bertahan ratusan tahun?" Kalimat seperti itu membuat audiens mulai tertarik terhadap isu yang akan dibahas. Selain promosi awal, pada tahap pre-launch biasanya juga dilakukan persiapan teknis seperti finalisasi desain briefing tim dan penjatuhan publikasi konten. Tahap kedua adalah launch atau peluncuran utama kampanye. Di tahap inilah semua aktivitas inti kampanye dijalankan, misalnya upload video utama, seminar challenge TikTok, pemasangan poster, atau kegiatan sosialisasi langsung. Pada tahap launch, komunikasi dengan audiens biasanya dilakukan lebih intens. Contohnya dalam kampanye kesehatan mental. Tim membuat webinar, membuka sesi diskusi, serta mengajak audiens membagikan pengalaman mereka melalui media sosial. Tujuannya supaya audiens tidak hanya melihat kampanye, tetapi juga ikut terlibat secara aktif. Tahap terakhir adalah post-launch. Banyak orang mengira kampanye selesai adalah setelah peluncuran. Padahal tahap setelah kampanye juga sangat penting. Pada ini dilakukan evaluasi hasil kampanye, monitoring respon masyarakat, pengumpulan data, dan menjaga keberlanjutan pesan kampanye. Misalnya setelah kampanye selesai, akun media sosial tetap aktif mengunggah konten lanjutan agar kesadaran masyarakat tidak langsung hilang. Jika hasil kampanye bagus, strategi tersebut bisa dikembangkan lagi untuk program berikutnya. Setelah kampanye dijalankan, tahap terakhirnya tidak kalah penting adalah evaluasi dan monitoring. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah kampanye benar-benar berhasil mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan monitoring dilakukan untuk memantau proses kampanye secara terus-menerus mulai dari respon audiens, efektivitas media, hingga kendala yang muncul selama pelaksanaan. Tapi ini penting karena tanpa evaluasi kita tidak akan tahu apakah strategi kampanye yang digunakan sudah efektif atau justru perlu diperbaiki. Selain itu, evaluasi juga membantu organisasi mengambil keputusan yang lebih baik untuk kampanye berikutnya. Langkah pertama adalah menentukan KPI atau Key Performance Indicator. KPI merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kampanye. Penentuan KPI harus disesuaikan dengan tujuan awal kampanye. Misalnya, jika tujuan kampanye adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, maka KPI yang dilihat bisa berupa jumlah viewers, likes, share, komentar, atau jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kampanye. Namun, jika tujuan kampanye ingin mengubah perilaku masyarakat, maka indikatornya bisa lebih dalam seperti perubahan kebiasaan, peningkatan partisipasi, atau hasil survei sebelum dan sesudah kampanye. Dalam evaluasi kampanye, biasanya ada 3 level pengukuran. Yang pertama yaitu ada output metric, di mana hal ini mengukur jangkauan kampanye. Contohnya, berapa banyak poster yang tersebar atau jumlah tayangan video. Dan yang kedua ada outtake metric, yaitu mengukur apakah audiens memahami pesan kampanye. Misalnya, apakah mereka mengingat slogan kampanye atau memahami isi pesan yang disampaikan. Lalu yang ketiga yaitu ada outcome metric, di mana ini mengukur dampak nyata terhadap perilaku masyarakat. Contohnya, setelah kampanye hemat listrik dilakukan, apakah masyarakat benar-benar mulai mengurangi penggunaan listrik berlebihan. Langkah kedua adalah analisis efektivitas kanal media. Pada tahap ini, tim kampanye membandingkan media yang paling efektif menjangkau audiens, karena tidak semua media memberikan hasil yang sama. Misalnya, Instagram mungkin menghasilkan engagement yang tinggi,
Dan yang kedua, tetapi poster di sekolah justru lebih efektif meningkatkan partisipasi langsung. Lalu dari analisis ini, tim bisa mengetahui media mana yang paling banyak menarik perhatian, dan media mana yang paling efektif menyampaikan pesan, dan media mana yang kurang optimal. Hasil analisis ini penting untuk efisiensi kampanye berikut agar anggaran dan tenaga bisa difokuskan ke media yang paling efektif. Langkah ketiga adalah identifikasi masalah atau kendala. Evaluasi bukan hanya mencari keberhasilan, tetapi juga melihat kekurangan yang terjadi selama kampanye berlangsung. Contohnya, ada audiens yang salah memahami pesan, ada media yang kurang sesuai dengan target, atau jadwal komunikasi yang tidak konsisten. Misalnya kampanye dibuat terlalu formal sehingga kurang menarik bagi anak muda, atau penggunaan media digital ternyata tidak efektif karena audiens lebih sering mendapatkan informasi dari kegiatan tatap muka. Dengan mengidentifikasi masalah seperti ini, tim bisa memperbaiki strategi di masa mendatang. Langkah terakhir adalah membuat laporan dan rekomendasi. Semua hasil evaluasi dikumpulkan dan disusun menjadi laporan ke akhir kampanye. Laporan ini biasanya berisi hasil pencapaian KPI, data engagement, kendala selama pelaksanaan, serta dampak yang dihasilkan kampanye. Sebagai kesimpulan, kampanye publik bukan hanya tentang menyebarkan informasi, tetapi juga tentang bagaimana membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Agar kampanye berhasil diperlukan perencanaan yang matang mulai dari riset audiens, penentuan tujuan, penyusunan pesan inti, pemilihan media, hingga evaluasi. Selain itu, pemilihan kanal media yang sesuai dengan karakter target audiens yang sangat menentukan keberhasilan penyampaian pesan. Berdasarkan of the channel juga menjadi strategi yang efektif karena mampu menghubungkan media digital dan konvensional secara konsisten. Dengan evaluasi yang tepat, kampanye dapat terus dikembangkan agar memberikan dampak sosial yang lebih besar bagi masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman.